بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تقربا إلى الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pengajian kitab yang kita baca dari Sabilul Iddikar karya Imam Al-Haddad, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung materi atau di penghujung pembahasan kitab. Dari 5 fase yang ada di dalam kitab fase kehidupan, kita sudah melalui 4 fase kehidupan. Maka pertemuan ini kita membahas fase terakhir. Dan insya Allah malam ini penutupan, artinya kitab ini selesai kita kaji secara umum, secara garis besar, tak ada detail. Kalau detail mungkin setahun tak selesai. Setahun maksudnya setiap minggu ngaji atau setiap hari ngaji itu belum selesai. Karena kita ngajinya kan 2 minggu sekali, sehingga garis besar isi buku, poin-poinnya yang kami sampaikan. Insya Allah ini artinya kita di pertemuan bulan Sya'ban terakhir. Setelah ini kita ngaji di bulan Ramadan. Artinya di Ramadan kita tak ada lagi kitab iqamah. Artinya ini di malam ini khatimah, pembahasan penutup dari isi kitab. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kaki bulan Ramadan kita kalau nak ngaji artinya berasan lagi. Ramadan itu kita ngaji apa? Atau kage ngaji kitab lagi setelah bulan Ramadan kita berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ini hadis kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau cantumkan dalam ringkasan penutup bab 4 kemarin. Fase keempat itu kehidupan kita di alam barzakh.
Setelah kematian, kita ini berada di alam barzakh menunggu hari kiamat. Ternyata setelah kiamat kita akan dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan kita digiring untuk menerima catatan amal. Disitulah tak lemak keadaan, mengerikan keadaan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, kemudian hari menerima catatan amal. Setelah itu, setelah menerima catatan amal, kita akan dihisab, dihitung, kemudian ditimbang. Yaumul mizan, ada penimbangan amal. Nah, berakhir di masanya setelah nimbang itu nyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, inilah fase terakhir dari kehidupan kita di dunia. Makanya ending dari semua perjalanan manusia ini itu kalau tidak abadi bahagia, abadi selamanya, atau sengsara, abadi sengsara selamanya. Kalau tidak surga ya neraka. Ujung semua bahasa kitanya perjalanan hamba Allah ini. Makanya di fase yang kelima ini itu adalah fase terakhir perjalanan manusia setelah nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Wa inna minkum illa wariduha. Semua makhluk Allah ini, terutama manusia yang dibebani hukum, itu akan melewati lembah neraka. Semuanya. Teko kita yang beriman, tapi thumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu makna kita jembatan Shiratal Mustaqim terakhir yang kita bahas. Kata baginda Nabi Muhammad, ada yang bergerak dari jembatan tadi itu ya secepat kilat, ada yang nyebrang seperti istilahnya kuda berjalan berlari cepat, ada seperti istilahnya tadi unta berjalan agak lambat, ada yang merangkak, ada yang berjalan biasa. Ini makna wa inna minkum illa wariduha, ada dalam surat Maryam. Semua orang akan melalui lembahnya neraka, tapi orang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Nah, beliau akhiri dengan kutipan hadis sebagai pengingat penutup dari bab keempat dengan ungkapan, barang siapa yang gemar mengeluarkan temannya sesama manusia, temannya sesama muslim dalam satu perkara kesulitan, bahasa kitanya siapa yang galak nurung orang, maka kaget di hari kiamat dia akan Allah tolong dari semua kesulitan, sebagaimana dia semasa hidup galak nulung kesulitan orang. Begitupun semasa hidup barang siapa ia menutupi aib kanconya, menutupi keburukan tetangganya, keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan anak-anaknya, aib sesama muslim, dia tak ada sebarkan kemana-mana keburukan orangnya, apalagi musim medsos. Maka balasannya kata Nabi Muhammad, Allah akan tutup aibnya kaget di hari kiamat. Artinya sebanyak apapun keburukan, aib, kotoran, noda yang dia gawekan semasa di dunia, asal dia tak pernah ngumbar keburukan orang lain, maka di kiamat sedikit pun Allah akan tak membocorkan aib atau keburukan orang ini. Ini salah satu pesan Rasulullah, menunjukkan bahwa betapa keadaan yaumul mahsyar itu sangat istilahnya menakutkan. Kita ini kalau bahasa kasarnya tuh zahirun wa batinan akan dibukakan oleh Allah. Akan dibukakan semua yang tampak sekaligus yang tak tampak itu akan terlihat jelas di yaumul mahsyar. Baik dari zahiran tingkah kita secara tampak maupun batinan, besitan keburukan di dalam hati kita itu akan dilihatkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ada lillahi, akhir Al-Baqarah yang sering dibaca orang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua isi langit dan bumi itu milik Allah. Wa in tukhfuha wa tubduha, meskipun yang tersembunyi maupun yang tampak jelas di mata pandangan manusia itu di hadapan Allah, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab, semuanya akan dirikin, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini makna wa in tukhfuha wa tubduha yuhasibukum bihillah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu
yuhasibukum bihillah, yang tampak maupun yang tersembunyi semuanya di hadapan Allah jelas akan direkin galau. Ini yaumul mahsyar, yaumul hisab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi mempunyai doa yang mustajab. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi jatah doa mustajabnya sudah dihabiskan semasa hidup, sudah dihabiskan untuk umatnya ketika di dunia. Tapi aku, kata Rasulullah, baginda Nabi, nahankan jatah mustajab itu. Untuk siapa? Untuk beliau pakai jatah mustajab tadi itu ketika yaumul mahsyar, ketika menghadapi hari yang sangat mengerikan. Untuk siapa? Untuk syafaat umatku. Ini hadis baginda Nabi. Jadi sengeri-ngeri kita di alam sana, ternyata kita masih ada orang yang pacak nulung kita. Masih ada sosok manusia pilihan Allah itu yang galak nyelamatkan kita. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum amba'tukum bi awwali ma yaqulu Allah Ta'ala lil mu'minina yaumal qiyamah. Kalau kalian mau, akan aku kabarkan perkataan apa yang keluar pertama dari Allah untuk kita orang beriman. Kemudian para sahabat, "Ya Rasulullah, tunjuk tahu kami." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah akan berkata, pertama perkataan kepada orang beriman itu dengan pertanyaan, hal ahabtum liqa'i, apakah kalian suka atau senang berjumpa denganku? Kita kaget akan berjumpa dengan Allah. Fayaqulun, semua kita orang beriman itu menjawab, na'am ya Rabbana, iya duhai Tuhan, kami senang berjumpa denganmu. Qala wa ma hamalkum, apa yang engkau bekal apa yang engkau bawa untuk menghadap aku ini, untuk berjumpa dengan aku ini? Katanya senang, katanya suka, katanya gembira bertemu dengan Allah. Sekarang Allah tanya, yang apa bekal kamu? Fayaqulun, kita semua itu menjawab, raja'u afwika wa rahmatika wa ridwanika. Harapan sepenuhnya permohonan maafmu duhai Allah. Harapan sepenuhnya rahmat dan anugerah ampunan darimu ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah menjawab, fa inni qad aujabat tulakum rahmati. Sungguh setelah kita jawab minta rahmat Allah, minta ampunan Allah, kata Allah, sungguh aku telah menurunkan rahmat kepada kalian. Nah, ini artinya sengeri-ngeri hari itu bagi orang beriman, mereka mendapatkan rahmat ampunan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannah arsala Jibril ila al-jannah faqala unzur ilaiha wa ila ma atta fiha li ahliha faja'aha wa nadha ilaiha wa ila ma a'adda Allah fiha li ahliha. Qala faraja ilaihi wa qala fawa'azzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa haffat bil makarih faqala farji' ilaiha fanzur ila ma a'addat fiha li ahliha. Qala faraja ilaiha fa idza hiya qad haffat bil makarih. Ketika Allah awal nak nyiptakan surga, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril. Artinya setelah diperlihatkan, nah ini surga bakal tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Kemudian Jibril disuruh oleh Allah, tengok masuk ke dalam Jibril. Di dalam ternyata malaikat Jibril sudah melihat bakal penghuninya, orang-orang beriman, kita-kita ini. Kemudian Allah perintahkan, wa qala fa wa'azzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha. Coba kata Allah, perhatikan semua penduduk surga ikut. Kira-kira ada tak di antara mereka ini itu yang tak bahagia? Ditengok ya oleh malaikat Jibril, ya tak naruh, namanya surga ini tempat bahagia. Kemudian Allah perlihatkan mereka yang di dalam surga itu capaian nikmat itu mereka peroleh
dari hasil semasa di dunia mereka berani menerima perkara-perkara yang tak lemak atau perkara-perkara yang tidak disukai, yang istilah bahasa kita yang jerih, yang payah, yang apa, sehingga syarat masuk surga maksudnya mereka senang di surga itu nih, ternyata syaratnya asak galak susah di dunia. Syaratnya asak ridho dengan ketentuan yang tak lemak dari Allah ketika di dunia. Sehingga beliau mengatakan fahuffat bil makari, semua yang senang saat ini maksudnya penduduk surga ini, mereka di dunia itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tak enak, perkara-perkara yang nyapekkan mereka, perkara-perkara yang nyusahkan mereka, sehingga mereka saatnya di alam abadi mereka senang, mereka abadi bahagia. Nah, begitupun ketika Allah menciptakan neraka, malaikat Jibril diperintahkan masuk ke dalam situ. Ditanya oleh Allah, periksa malaikat Jibril, ada tak di antara penduduk neraka itu yang kelihatan bahasa dirinya bahagia? Kalau surga kan kelihatan susah, tak naruh kelihatan susah, semuanya bahagia. Kenapa? Karena kesusahan mereka sudah dihabiskan hidup di dunia. Sekarang masuk ke neraka, lihat penduduknya. Kau dapat tidak mereka itu semeringah atau senyum atau sedikit saja gambar kebahagiaan? Lah kata malaikat Jibril, tak naruh, semuanya kesusahan, semuanya terpekik-pekik menderita. Kata Allah, karena kebahagiaan yang aku tentukan kepada mereka itu sudah habis mereka pakai semasa dihidup di dunia. Ini kebalikan. Sebentar lagi kita akan masuk ke fase yang kelima dari pelajaran kitab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yu'ti bi an'umin ahlad dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayad'u fi an-nar asabi'ahu thumma yuqal ya ibnu adam hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahu ya rabb wallahu ya'ti bi ashaddin nas bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayad'u asabi'ahu fil jannah fayuqalu lahu ya ibnu adam hal ra'aita bu'san qattun wa hal marrat bika shiddatan qattun fayaqulu la wallahu ma marra bi bu'sun qattun wala marrat bi shiddatun qattun. Ujung dari hadis ini sampai salah satu di antara penduduk surga itu Allah tanya. Jadi ada penduduk surga yang kira-kira dia masuk surga hanya gara-gara sabar, ridho dengan semua perkara tak enak di dunia. Artinya di dunia sangat susah. Sampai Allah katakan, wahai penduduk surga, kamu tengok tak di surga ikon, ada tak kesusahan di dalam? Ada tak penderitaan, kegalauan atau perkara yang tak enak di dalam surga sebagaimana yang engkau alami di dunia? Wallahi demi Allah, aku bahasa kita tuh aku tak sedikit pun tak menemukan susah di dalam surga. Kemudian kata Allah, beliau datangkan satu penduduk surga yang semasa hidup ini hidupnya enak, semasa hidupnya ya penuh dengan nikmat. Allah datangkan, kemudian Allah tanya, wahai penduduk neraka, sekarang aku nak nanya, ada tak perkara enak, perkara nikmat yang telah engkau pakai di dunia? Engkau kan ahlun nikmah, yang semasa dihidup di dunia dia penuh dengan nikmat. Di dalam neraka itu ada tak sedikit kamu temukan kenikmatan? Apa jawabannya? Sebaliknya, ya Allah, sedikit pun aku tak menemu rasa enak di dalam neraka. Yang aku temukan menderita, penderitaan, kesengsaraan, intinya perkara-perkara yang tak enak. Maka di dalam hadis ini diingatkan bahwa semua ketentuan Allah, surga dan neraka itu adalah ketentuan yang seadil-adilnya. Makanya kalam Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai presiden atau Amirul Mukminin, ketetapan para sahabat, artinya tim musyawarah MPR-nya para sahabat itu menetapkan bahwa presiden kita ini harus wajib menerima gaji. Saat itu ya tak digaji.
Karena kata beliau di masa Rasulullah tak menerima gaji, di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun jadi presiden ya tak pernah menerima gaji. Tiba-tiba di masa Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang besar MPR-nya ini itu musyawarah menentukan bahwa presiden harus digaji. Menangislah Sayyidina Umar. Maksudnya apa-apaan ini? Kita melakukan perkara yang tak ada digawekan Rasulullah dan tak ada juga diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku tak galak. Akhirnya para sahabat menjelaskan, kalau bahasa diri uang kesejahteraan gaji kan tak sampai kepada dirimu, tak sampai kepada pejabat-pejabatmu atau guru-guru atau orang-orang yang berkontribusi dengan agama, maka nak kemana kan duit ikan? Kasihan mereka, bahasa kitanya butuh kesejahteraan, butuh apa? Atas dasar mereka, maksudnya atas dasar umat yang berjuang atas nama agama. Sayyidina Umar menerima keputusan itu, tapi tidak menerima untuk gaji dia. Paham maksudnya? Tetap ditetapkan gaji, tapi sedikit pun aku tak ada nak ngambil gaji itu. Ditanya oleh salah satu sahabat, kenapa kau tak galak? Bukankah aku lemah dengar bahwa binimu atau anak-anakmu itu komplain masalah duit? Lalamu lalamu tak beli beras atau lalamu tak belauk makan nih kan. Sampai Sayyidina Umar itu dikenal baju beliau itu 12 tampalan. Setiap cari tak jahitkan di bininya, berutuan bininya. Oh, jadilah kak kalau bahasa diri. Ganti yang baru lah 12 tampalan ini, malu. Ketahuan oleh sahabat-sahabat besar. Makanya mereka menetapkan Sayyidina Umar harus digaji supaya anak keluarganya itu hidup yang layak. Tapi beliau malah tidak menerima gaji. Alasan beliau kenapa? Alasan beliau, aku tak galak mendahulukan nikmat akhirat itu aku pakai di dunia. Artinya beliau tak mau menyegerakan nikmat itu hanya sebatas untuk dipakai atau dinikmati di dunia. Aku tahan kenikmatan ini, pacalah Allah limpahkan nanti di akhirat. Jadi artinya ketetapan gaji yang beliau ambil itu sebagian untuk orang, kemudian untuk keluarganya, dan sebagian itu untuk Baitul Mal. Dibaliknya lagi untuk umat. Alasannya aku tahan semua kenikmatan dunia ini supaya aku lebih banyak menerima nikmat di akhirat. Nah, ini salah satu istilahnya itu kalam Sayyidina Umar, bahwa terlalu boros dengan kenikmatan dunia ini ternyata itu mengurangi jatah nikmat kita di akhirat. Tapi semakin mereka menahan syahwat, menahan hawa nafsu, berpuasa untuk tidak terlalu menikmati perkara dunia ini, mereka tahan. Artinya dialirkan kemana? Mereka pakai untuk kepentingan agama, mereka pakai untuk kesejahteraan sosial atau untuk apa saja. Maka ini yang dinamakan Sayyidina Umar dengan istilah menahan nikmat dunia untuk apa? Menerima nikmat akhirat yang berlipat-lipat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat Siti Aisyah menangis, ma yubkiki, apa yang membuat dirimu menangis? Rasulullah nanya sama istri beliau, ngapa menangis? Ternyata Aisyah ini mendengar penjelasan Rasulullah tentang neraka. Faqalat, Aisyah menjawab, dzakartan nar fabakita, fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Engkau telah mengingatkanku tentang neraka, maka sebab itulah aku menangis, karena aku kepikiran saat itu saking ngerinya keadaan yaumul mahsyar. Saat itu apakah orang-orang yang sedang menghadapi neraka itu terkenang dengan keluarganya, terkenang dengan bininya, misalkan dia suami, atau dengan keluarganya, anak-anaknya, atau dengan bapak umatnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Ada di 3 momen setiap orang itu tak ingat yang lain kecuali hanya dirinya sendiri. Kalau kita di alam barzakh masih kita mengingat anak keturunan kita yang masih hidup. Baik itu juga ketika di mahsyar masih ada kodak kita tadi ngerawani. Tapi ada 3 momen keadaan itu kita masing-masing tak terkenang lagi dengan anak saking ngerinya, tak terkenang lagi dengan kanco segala macam. Di mana kata Rasulullah? Pertama indal mizan, ketika kita nak ditimbang amal. Oh cemas galau orang, tak terkenang lagi dengan keluarga. Hatta ya'lama ayakhaffa mizanahu am yuthqil. Dia takut apakah timbangan ini berat apa ringan, sampai dia mengetahui ternyata berat amal baiknya, baru dia hilang rasa takut. Kemudian momen yang kedua, wa indal kitab hina yuqal ha umqra'u kitabiyah, ketika Allah mengatakan ini saatnya kalian menerima catatan amal. Di saat menerima kitab catatan amal, disitulah semua orang lupa dengan yang lain. Dia hanya terkenang dengan nasib dia seorang. Sampai kapan? Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabah, sampai dia tahu akan menerima kitab dari sebelah mana. Apakah dari kanan, dari kiri, atau bahkan dari belakang. Ya kan, ada di dalam banyak ayat nyeritakan kita nerima kitab itu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Kemudian momen terakhir, momen yang ketiga, wa indas sirat, ketika kita nak nyeberangi jembatan sirat. Lah di hadapan neraka ini, lembah neraka, ada jembatan kecil yang tipis seperti rambut di belah 7. Tajamnya mengalahkan tajam pedang India, kata Rasulullah. Maksudnya saat itu pedang yang paling tajam itu ya pedang India. Artinya lebih tajam daripada pedang yang ada di dunia ini. Itu nak diseberangi. Semua orang ketakutan, semua orang bahasa dirinya hanya ngenangkan nasib dia, tak ada yang lain. Kemudian beliau menjelaskan, setelah semua orang masuk ke neraka, semua orang masuk ke surga, artinya akhir kehidupan manusia hanya 2 bagian atau 2 kelompok. Fariqun fil jannati, kelompok kanan masuk ke surga, kelompok kiri masuk ke neraka. Wa fariqun fis sa'ir, maka saat itu Allah datangkan makhluk yang bernama mati. Tsumma ji'a bil mauti. Jadi huwallazi khalaqal haya walladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ternyata kematian dan kehidupan ini bahasa dirinya itu sejenis makhluk. Setelah habis ending manusia yang lah di surga galo, lah di neraka galo, tak naruh lagi jalan yang lain, Allah datangkan kematian, sejenis makhluk yang disebut dengan kematian. Di mana Allah datangkan? Yaj'alu bainal jannati wan nar, tengah-tengah antara surga dan neraka, sehingga penduduk surga menyaksikan, penduduk neraka menyaksikan. Kenapa Allah datangkan? Saat itu Allah datangkan kematian ini untuk disembelih, ibarat kambing atau makhluk binatang itu summa yudbih. Kematian ini disembelih oleh Allah, thumma yunadi munadin. Setelah itu keluarlah suara, ya ahlal jannah la mauta lahum. Wahai penduduk surga, sekarang tak naruh lagi kematian bagi kalian, karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Wala ahlan nar. Begitupun ya ahlan nar, penduduk neraka, la mauta lakum. Tak naruh lagi kematian bagi kalian. Penduduk surga hidup selamanya dalam kebahagiaan, sedangkan penduduk neraka hidup selamanya di dalam kesengsaraan. Fayazdadu ahlul jannah farihan ila farihim, wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Sehingga setelah mendengar itu penduduk surga senang sampai berkali-kali lipat. Baik itu juga ketika didengar oleh penduduk neraka, mereka sedih berkali-kali lipat. Karena tak mati lagi. Selama ini kita takut dengan kematian, ternyata setelah tak naruh kematian, kita ini ya senang tak naruh lagi kematian. Tapi penduduk neraka ya sedih tak naruh kematian.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati 20 mi'ata sinfin. Penduduk surga itu ada 120 kelompok. Samanuna min hadhil ummah, 80 kelompok itu terdiri dari umat Nabi Muhammad. Kemudian wa arba'una, sisanya 40 kelompok itu dari semua umat sebelum Nabi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam lam arakal jannati nama talabaha walakan nari nama harabaha. Tak aku lihat satu wilayah seperti surga dan tidak pun itu mendapatkan pelayanan surga. Paham maksudnya? Penduduknya itu tidak baik, itu sudah dilayani diservis habis oleh surga. Dan kata Rasul, tak pernah aku melihat kondisi seperti itu kecuali di surga. Sebaliknya, baik itu juga tak pernah aku melihat kondisi seperti di neraka. Orang tidur pun, nak mati pun itu masih diserang oleh neraka. Paham maksudnya? Lah ampun. Lacak nak mati kalau bahasa diri itu masih diperangi oleh atau disiksa oleh neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam ana awwalun nas khurujan idza bu'ithu wa ana qaiduhum idza wafadu. Ini hadis terakhir yaumul mahsyar. Kaget kata beliau, aku ini orang pertama yang dibangkitkan. Wa ana qaiduhum ila waqadu. Aku orang pertama yang akan memimpin berjalan menuju fase berikutnya. Dari dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar itu Rasulullah yang memimpin manusia. Begitupun ketika nak ditimbang. Karena Rasulullah orang yang pertama, Sayyidun Nas, pemimpinnya manusia. Sehingga yang mengikut di belakang Rasulullah setelah para nabi itu umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita ini khairul umam, sebaik-baik umat. Memang diutus terakhir, tapi ketika hari kiamat kita ini orang yang duluan dibangkitkan, kemudian duluan ditimbang, duluan masuk neraka, masuk surga. Ya, duluan, pokoknya semua duluan karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khatibuhum idza ansatu. Aku orang yang akan menjadi juru bicara manusia di tengah semua orang terdiam di hadapan Allah. Wa ana syafi'uhum idza habisu. Saya akan memberi syafaat ketika semua manusia tak ada yang mensyafaati kecuali istilahnya itu syafaat Rasulullah dari Allah. Wa ana mubasysyiruhum idza ayyasu. Aku yang akan membawa berita gembira ketika manusia semuanya putus asa. Wal karamah wal mafatih yauma idzin biyadi. Semua kekayaan alam akhirat, kemuliaan alam akhirat, kuncinya saat itu ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Waliwaul hamdi yauma idzin biyadi. Aku orang yang memegang benderanya pujian kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia. Wa ana akramu waladu Adam ala Rabbi. Aku semulia-mulia anak keturunan Adam di hadapan Allah. Yatufu alayya, berkeliling di belakangku alfu khadimin, 1000 pelayan makhluk Allah dari kalangan malaikat, dari penduduk surga membantu Rasulullah di dalam mempermudah umatnya. Ka'annahum baydun maknun aw lu'lu'um mansur. Pembantu Rasulullah ini, khodamnya kan itu seperti istilahnya itu putih seperti mutiara yang tersimpan. Jadi makhluk Allah badannya tadi ya bersih putih seperti mutiara yang tersimpan. Inilah bahasa kitanya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai di masa Yaumul Mahsyar sampai menyeberangi jembatan Sirat, saatnya kita masuk ke fase surga dan neraka. Al-umrul khamis, fase kehidupan yang terakhir, yang kelima dari kajian kitab ini. Wa huwa min hini dukhuli ahli nar fil nar wa dukhuli ahli jannah fil jannah ilal abadi alladhi la ghayata lahu wa la nihayah. Ketika seseorang penduduk neraka sudah digiring ke neraka, penduduk surga sudah digiring ke surga, kemudian selamanya mereka di dua tempat ini. Tak ada tujuan lain kecuali hanya menerima nikmat. Kemudian la nihayatalah, tidak akan pernah berakhir. Baitulah. Wa hadzal umr atwalul a'mar mutlaqan wa huwa ahsanul a'mar wa atyabuha.
Keadaan ini itu sepanjang-panjang keadaan umur, sebaik-baik keadaan manusia yang pernah dialami semasa hidup, ya di surga. Intinya ini terakhir dari fase kehidupan. Beliau mencantumkan semua dalil tentang istilahnya tadi penduduk neraka. Wa qala Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Semua kita ini akan melalui lembah neraka karena ini sudah menjadi ketetapan Allah yang Maha Adil. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadharuz zalimin fiha jithiyah. Kemudian Allah jatuhkan orang-orang zalim ke dasar neraka. Surat Maryam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka ini itu adalah manusia dan batu. Jadi kita ini bahan bakar neraka. Bukan kayu, malah batu, manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang sangar, yang bengis, yang tak naruh senyum, sangat kasar. Ini dalam surat At-Tahrim. Tak pernah mengingkari perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah. Wa qala ta'ala di dalam surat lain Al-Muddathir, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Kamu akan kami lemparkan ke neraka sakor. Apa neraka sakor itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka sakor itu yang akan mengekalkan kalian dalam kesengsaraan dan akan istilah kita menyiksa kalian di dalam kekekalan. Wa qala ta'ala fa anzartukum naran taladha. Dalam surat Al-Lail. Fa'anzartukum naron taladha. Kami ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala, api yang menjilat-jilat. Taladha. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam ini kecuali orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang penuh kemaksiatan atau penuh kesombongan di hadapan Allah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang karakter mereka mendustai ayat-ayat Allah. Ada neraka lazza namanya. Wa qala ta'ala dalam ayat lain kalla la yumbadanna fil hutama. Ada dalam surat Al-Humazah, ya kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Ada neraka hutama. Wa qala ta'ala di ayat lain, ini ayat tentang neraka, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kami janjikan, sediakan tempat untuk orang-orang zalim, itu adalah api yang menyala-nyala. Ahata bihim suradiquha, yang akan meliputi mereka sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu suradiquha. Ada dalam surat Al-Kahfi. Wa qala ta'ala surat lain An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, saufa nuslihin nara, akan kami jatuhkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum batalnahum juludan akhar. Ketika kulit mereka habis dimakan api, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka semakin pedih merasakan azabnya Allah. Ini banyak ayat tentang neraka. Kita akhiri dengan istilahnya tadi, lanjut dengan dalil dari sunnah. Ayat ini masih banyak, tapi kita singkat. Qala alaihi salatu wassalam. Sekarang dari kalamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang paling panas kalian rasakan di dunia ini. Misalkan di mana api yang paling panas? Di kawah gunung misalkan. Ini adalah kata baginda Rasulullah, juz'un min sab'ina juz'an. Satu bagian dari 70 bagian api neraka. Artinya satu bagian yang kita ambil, api neraka itu 69 lebih panas daripada satu bagiannya. Paham maksudnya? 70 kali lipat lebih panas daripada api yang paling panas yang kita rasakan di dunia.
Wa qala alaihi salatu wassalam, "Auqada ala nari jahannam alfa sanatin hatta ihmarrat, thumma auqada 'alaiha alfa sanatin hatta ibyaddat, thumma auqada 'alaiha alfa sanatin hatta iswaddat, fahuwa sawadun mudlimah." Ketika Allah menyalakan api neraka, dibiarkan api menyala ini terbakar ini selama 1000 tahun sampai apinya memerah hatta ihmarrat. Setelah memerah, Allah tingkatkan lagi kepanasannya, dibakar lagi 1000 tahun lagi sampai apinya tadi memutih, tak ada lagi abang. Ya kan? Itu kan kompor gas itu. Awalnya kan agak oren-oren, kuning. Kaget lama-lama biru, tapi kalau hilang biru putih, tak naruh lagi warna. Itu tuh sepanas-panas api ternyata. Tingkatan panas api. Abang itu ternyata panas yang paling kecil. Di atas abang ada warna biru, kemudian ada warna putih. Bayangkan setelah warna abang, Allah tingkatkan lagi panasnya ini, didiamkan selama 1000 tahun sampai saking panasnya memutih api. Hatta ibyaddat. Setelah itu Allah diamkan lagi api yang sudah putih tadi, tingkatkan lagi kepanasannya 1000 tahun pula. Jadi 3000 tahun. Sampai kapan? Sampai tingkatan panas paling atas, apinya tadi jadi hitam. Di dunia tak kita temukan api hitam. Tak tahu di mana api hitam. Ini kalam baginda Rasulullah. Fahiya sawadun mudlimah, sangat hitam gelap api tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna ahwanu ahli an-nari 'adzaban man lahu na'lan wa syarakan min nar yughli minhuma dimaghah kama yughli al-murjil ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Sesungguhnya seringan-ringan siksa yang ada di neraka itu orang makai selopnya, selop di neraka. Maka selop yang sudah dia pakai ketika bahasa kita ini berjalan di lantai di aspal yang panas, tak berselop melepuh. Paham maksudnya? Sekarang kata Rasulullah, kita ini berselop, tapi ini aspal ini keadaan di neraka misal. Kita sudah berselop, tapi selop tadi menyerap panas saking panasnya. Itu kata beliau, selop yang terserap panas tadi, itu pacak bikin orang yang makainya tadi ngelodok sampai ke otak. Jadi otaknya dari baca ngelodok, padahal makai selop. Bak mana kalau tak berselop kalau bahasa dia. Beginilah keadaan seringan-ringan siksaan api neraka. Kita tuh masih disuruh berselop di neraka tadi. Tapi ternyata berselop pun bikin otak ngelodok saking panas. Apalagi tak berselop. Wa qala alaihi salatu wassalam, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bai, wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatai, wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hujuzati, wa minhum ta'khudhuhu an-nar ila tarquwati. Ini tingkatan. Sudah Isya. Oke, kita lanjut nanti setelah Isya. Ini keadaan neraka yang sangat mengerikan. Insyaallah setelah ini ada keadaan surga yang kira-kira bikin kita senang, mendapatkan kabar gembira. Itu saja. Lanjut setelah Isya.